Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rahman di sini dan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Canva untuk membuat proyek majalah digital. Nah, ini kita coba buka ya. Bahasanya Bapak telah mengirimkan tugas kepada anak-anak semuanya untuk kemudian kita harapannya bisa berkelompok mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika saya melihat antusiasme luar biasa ya, semangat teman-teman semuanya, terkhusus kelas 7 dalam hal belajar, pengen tahu, oh ini gimana Pak, caranya gimana Pak. Nah maka mungkin saya membuat video ini untuk membantu ya teman-teman semuanya, karena saya melihat di kelas itu seringkali itu kita banyak keterbatasan ya, mungkin dari waktu ataupun juga mungkin dalam satu kelas itu rame, banyak orang, maka mungkin tidak maksimal dalam hal Bapak mengajarkan menyampaikan ilmu. Dan mungkin ini bisa enaknya ya dengan video seperti ini teman-teman bisa mendengarkan di waktu kapan saja, di saat-saat teman-teman sudah siap fit untuk menerima pelajaran. Dan ini juga membantu untuk teman-teman semuanya yang sedang ada semangat belajar untuk mendapatkan ilmu baru, jadi lebih kondusif. Nah harapannya ilmu Bapak bisa lebih sampai. Pertama Bapak pengen sampaikan kenapa sih kita harus belajar Canva gitu, karena anak-anak semuanya bahkan mungkin ketika kerja ataupun banyak hal itu seringkali banyak yang perlu untuk kemudian bisa menggunakan Canva. Misalkan Bapak sebagai guru, ketika harus presentasi menyampaikan materi kan ada Canva-nya, ada PPT-nya. Nah, yang ditampilkan kepada murid itu adalah bisa juga dari Canva. Kemudian juga misalkan kuliah, banyak kok tugas-tugas kuliah yang menggunakan presentasi yang salah satunya bisa menggunakan Canva. Walaupun ada aplikasi lain, tapi Canva ini termasuk yang paling mudah untuk kita pelajari bersama. Sebelum mungkin kepada teknologi atau aplikasi lain yang lebih rumit, ini Canva adalah hal yang paling mudah dan harapannya kita harus bisa lah untuk Canva ini gitu, karena ini berguna untuk kedepannya nanti. Jangan sampai kita sudah lulus dari SMP, kita belum bisa punya Canva, ketika nanti ada tugas atau mungkin juga kita diminta bikin presentasi, tapi kita malah belum pernah atau nggak bisa seperti itu atau nggak bisa menggunakannya. Nah, kemudian kita nanti akan bikin project yang ini pertama kali di sekolah ini. Itu adalah majalah digital yang itu melibatkan dua kelas langsung, kelas 7A dan kelas 7B. Di sini sudah ada pembagian temanya biar nanti tidak sama pembahasannya, ada pembagian masing-masing kelompok. Misalkan kelompok 1 itu etika berinternet, di isinya nanti ada cara bersikap sopan, tata krama berkomentar, dan menghargai orang lain di internet. Kemudian kelas 7A ini dari kelompok 1 sampai kelompok 6, kemudian kelas 7B itu dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Nah ini biar ada keseragaman ya untuk kita nanti bikin suatu project bersama. Nanti di Canva desainnya itu ada 3 halaman desain. Jadi halaman pertama nanti itu tentang judul utama dan penjelasan sedikit. Nah, misalkan kita pilih misalkan tata krama chatting dan email yang baik. Berarti judulnya apa? Yaitu tadi tata krama chatting dan email yang baik. Kemudian ini font atau gaya hurufnya yang besar dan menarik. Kemudian nama anggota kelompok. Kemudian ada kelas 7A atau 7B. Kemudian di bawahnya ada paragraf penjelasan tentang subtema itu. Kalaupun bingung mungkin pakai ini aja ya. Misalkan pakai cara yang benar dan sopan saat mengirim pesan atau email kepada guru atau orang yang lebih tua. Nah mungkin simpelnya itu ya untuk halaman 1 kalau misalkan teman-teman kebingungan. Kemudian di halaman 2-nya nanti coba berikan contoh kasus nyata. Misalkan tadi yang tema tata krama chatting dan email yang baik. Misalkan diceritakan seorang murid bernama Ardi misalkan. Itu dia ingin menyampaikan bahasanya dirinya sakit dan tidak bisa datang ke sekolah. Maka dalam hal menyampaikan pesan itu kan perlu untuk kemudian bahasa yang baik, tata cara yang baik. Maka itu penting nih untuk Ardi belajar tentang
bagaimana tata krama chatting dan email yang baik. Nah, itu suatu kasus nyata yang terjadi ya di sekitar kita, dan itu perlu nih untuk ilmu ini gitu. Nah, baru kemudian dibuat daftar tips atau langkah-langkah. Misalkan kayak 5 langkah membuat pesan dengan tata cara yang baik, atau enggak tips untuk kemudian si Ardi biar bisa menyampaikan pesannya dengan beretika gitu. Nah, ini juga ada permisalan yang lain, misalkan 5 cara menghindari hoax, atau boleh dan tidak bolehnya di sosmed. Ketika di sosmed ternyata yang boleh itu apa aja, yang tidak boleh itu apa aja. Itu contoh ya untuk halaman 2. Kemudian halaman 3-nya itu adalah tentang gambar-gambar. Misalkan tadi adalah Ardi atau tata krama chatting dan email yang baik gitu. Maka ya buatlah suatu halaman, di situ ada gambar-gambar yang berkaitan tentang itu. Misalkan kamu menggambarkan Ardi yang sedang mau chattingan kepada guru gitu. Nah, itu intinya gambarnya diperbagus, ilustrasi atau juga bikin komik, bebas deh. Pokoknya banyak gambar-gambarnya. Nah, ini aturan-aturannya ya, ukurannya harus sama. Ukurannya pakai dokumen A4, kemudian teks warna bebas tapi terbaca. Nah, terbaca itu harus kontras ya. Kontras itu seperti ini. Kalau misalkan backgroundnya itu gelap, tulisannya itu jangan ikut gelap, tapi warnanya harus terang. Misalkan kalau backgroundnya hitam atau biru tua, tulisannya itu putih. Nah, itu kan jadi kelihatan. Jangan sampai misalkan tulisannya putih, kemudian backgroundnya silver gitu atau abu-abu. Nah, itu kan tidak kelihatan. Jadi kan gambarnya kelihatan blur gitu ya. Nah, kemudian misalkan dibalik, backgroundnya putih, tulisannya hitam. Nah, itu namanya kontras ya, atau berlawanan gelap terangnya. Nah, terus kemudian format pengumpulannya nanti ketika sudah selesai silakan kirimkan kepada saya dengan aturan misalkan kayak kelompok nomor berapa, kelas berapa, dan temanya apa. Ini contoh pembagian kelompoknya yang 7A sudah dilaksanakan ya. Oke, sekarang kita coba ke Canva-nya anak-anak semuanya. Saya melihat ternyata cukup banyak yang pernah mengalami, tapi mungkin juga tidak semuanya pernah mendapatkan Canva ketika SD dan seterusnya. Maka ini saya sampaikan bagaimana sih caranya gitu untuk kemudian pakai Canva. Nah, ini sudah kelihatan ya tampil Canva-nya ya. Nah, ini ada banyak nih, ada kelas, proyek, template, dan macam-macam. Kalau teman-teman mungkin ini posisinya di bawah ya, tapi karena saya pakai tab, ini posisinya di kiri. Pertama klik beranda ya anak-anak semuanya. Kemudian di sini ada semacam ya template dan macam-macam. Kalau teman-teman itu biasanya klik di populer, kemudian pilih yang ini, yang warna ungu ini, dokumen. Nanti biasanya muncul kalau di HP ya. Nah, kalau di tab seperti ini tadi caranya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini maka ini singkirkan saja template-nya. Kita tidak menggunakan template ya, kita belajar dari nol. Kalau misalkan di HP teman-teman tinggal ditarik aja dari atas ke bawah. Kalau misalkan muncul template seperti itu, sekarang tinggal lembaran putih kosong ini. Nah, misalkan ini bisa diganti warna nih. Kalau diklik ganti warna, misalkan saya pengen warna ungu. Kemudian saya pengen kasih tulisan. Kasih tulisannya misalkan cara chat murid misalkan. Ini bisa ganti warna tulisannya. Karena ini kan gelap ya, backgroundnya gelap, jangan sampai ininya juga ikut gelap. Maka kita coba ganti ke putih biar kelihatan. Nah, cara chat murid misalkan. Ini bisa juga dikecilin. Dikecilin bisa, dibesarin bisa. Nih, dikecilin. Nah, terus kemudian kita bisa geser. Kemudian kalau ini tips dari Papa ya, kalau misalkan mau tambah teks lagi tinggal disalin aja. Nah, misalkan namanya itu Rahman Wardan, ini nama pena Bapak ya. Kalau mau cari tentang Bapak bisa cari di internet, di Google, siapa Rahman Wardan gitu misalkan. Oke. Nah, misalkan dikecilin ya.
Ini contoh aja ya. Kemudian bisa nih teman-teman tambahkan gambar. Gambar tuh di sini di elemen, kemudian ada di grafis, misalkan di grafis. Kira-kira perlu gambar apa nih untuk anak-anak semuanya? Silakan dicari aja. Misalkan chattingan itu, misalkan ya coba aja kita cari chat ya. Misalkan chat, kita kira muncul apa nih kalau chat? Nah, kayak gini ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini, berarti kan muncul di sini. Atau ini mau dihapus, silakan dihapus. Kalau nggak cocok, kita ganti misalkan kira-kira warna apa ya? Misalkan warna ini. Nah, ini bisa diganti warna juga, walaupun tidak semuanya bisa diganti warna ya. Ini contoh aja. Nah, ini kan baru halaman pertama. Halaman keduanya di mana? Halaman keduanya di sini. Nah, tanpa ini berarti ini halaman kedua. Misalkan tadi apa? Tentang tips-tipsnya atau ceritanya dulu. Ceritanya dulu misalkan ini contoh pakai ini ya. Rahman seorang guru informatika. Sebagai guru perlu bisa menggunakan alat komunikasi, misalkan WhatsApp. Nah, penting nih, Rahman untuk bisa chat dengan baik. Nah, kayak misal seperti ini teksnya ya. Tapi ini kan nggak rapi nih. Kita coba rapiin ya. Misalkan kita tarik ke atas. Ini kalau kebesaran kita kecilkan. Misalkan 28. Coba kira-kira udah cukup belum? Nah, ini kan juga posisinya kan rata tengah nih. Kita bisa ganti rata tengahnya. Misalkan ganti menjadi seperti ini. Ini contoh saja ya. Oke, misalkan ganti seperti ini sudah. Kalaupun misalkan ini warnanya kontras, kita kadang juga bisa tambah elemen. Tambah elemen misalkan seperti ini. Oke, ini dibesarkan sampai ke sini. Nah, kemudian kita ganti warna yang lebih terang. Putih gitu misalkan. Oke, ini contoh saja ya, teman-teman bisa kreasi sendiri. Walaupun ini juga masih belum rapi sih, tapi ini buat contoh saja. Nah, terus kemudian di bawahnya ada tips and triknya. Oke, tips chat yang baik di bawah sini. Kita ganti 40 misalkan. Ganti warna putih. Nah, terus misalkan tipsnya adalah ini misalkan pakai ini lagi ya. Pakai ini lagi kita balik. Set. Nah, kita balik ini. Misalkan ucapkan salam. Ini kecil banget ya. Kita besarkan kalau kecil banget. 40. Oke, cukup. Kita ganti rata kanan. Rata kiri. Terus diatur posisinya. Oke, kita bisa buat per poin. Ucapkan salam, kemudian bahasa sopan misalkan, kemudian
ada misalkan ucapkan terima kasih gitu. Atau apa deh yang itu berkaitan dengan materi kalian. Bisa cari di internet ya biar lebih valid ya. Kalau ini kan cuma asal bunyi aja ini kan, tapi kalau teman-teman semuanya perlu untuk kemudian meriset dulu atau mencari informasinya terlebih dahulu, bisa di internet atau yang lain. Nah, yang ketiga ini cukup gambar-gambar saja. Misalkan orang telepon itu calling. Ini misalkan seperti ini ya. Nah, ataupun ditaruh gambar-gambar aja, bebas sesuai teman-teman semua. Pokoknya diatur-atur aja ini. Tapi yang bagus ya. Tapi ini cuma ya ini nggak bagus sih kalau menurut saya. Bapak ini kurang bagus ya. Tapi untuk contoh teman-teman semuanya kira-kira nanti bagaimana sih tugasnya itu gitu. Nah ini nanti bisa dirapikan lagi ya. Nah seperti ini teman-teman, 3 halaman yang harapannya anak-anak semuanya bisa untuk belajar hal basicnya. Itu dari Bapak. Untuk terakhir, bagaimana cara membagikan ke Bapak? Tinggal bagikan, kemudian nanti bisa dikirim ke guru ya. Jangan kirim ke guru. Kita coba salin tautan, kemudian izin akses supaya nanti saya bisa lihat. Kalau sudah disalin tautan, nanti tinggal kirim ke WA Bapak aja. Misalkan ini di WhatsApp kalian, muncul WhatsApp, tinggal kirim ke nomor Bapak. Gitu dari Bapak. Kalau misalkan ada kendala silakan jangan sungkan untuk tanya ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.